Yes, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam ini di acara doa kita ini saya ingin bicara tentang rahasia kehidupan yang berbuah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara ingin berbuah? Pasti Bapak Ibu Saudara berkata, ya saya ingin berbuah. Berbuah berarti kehidupan yang menghasilkan, kehidupan yang berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kejadian 1 ayat 28, ini pembacaan kita pertama. Bagaimana rahasia kehidupan kita yang berbuah? Di dalam Kejadian 1 ayat 28 Alkitab berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata beranak cuculah. Jadi waktu Alkitab berkata beranak cuculah, di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata be fruitful atau berbuah. Di dalam terjemahan bahasa asli pun sama, menggunakan kata berbuah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupan kekristenan kita ada 3 buah yang kita harus hasilkan. Yang pertama adalah buah usaha atau buah pekerjaan. Lewat buah usaha atau lewat buah pekerjaan kita akan menghasilkan yang namanya kekayaan. Tapi yang kedua, buah kebenaran. Lewat buah kebenaran kita menghasilkan buah roh. Dan yang ketiga adalah buah pelayanan. Lewat buah pelayanan kita menghasilkan jiwa-jiwa atau anak-anak rohani. Inilah berbuah yang Tuhan Yesus maksudkan, yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menghasilkan kekayaan lewat usaha atau pekerjaan kita. Kita bisa menghasilkan buah roh lewat buah kebenaran, kehidupan rohani kita. Kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa lewat buah pelayanan kita. Dan menurut Kejadian 1 ayat 28 ini, berbuah itu berkat. Jadi hasil dari berkat Tuhan. Makanya kita berkata Allah memberkati mereka. Jadi di Kejadian 1 ayat 28 Alkitab berkata Allah memberkati mereka. Jadi buah yang kita hasilkan itu bukan usaha kita semata, tapi datang dari Tuhan atau pekerjaan Allah. Makanya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menegaskan. Yang pertama Perjanjian Lama, Yesaya 26 ayat yang ke-12. Apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita bisa menghasilkan? Dan Ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah. Yesaya 26, Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya, Yesaya 26 ayat 12 Alkitab berkata, ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab perhatikan, segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi buah itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, Alkitab berkata, engkaulah yang mengerjakannya bagi kami. Sekarang di Perjanjian Baru, di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup, perhatikan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu adalah pekerjaan Allah. Nah, bagaimana hubungannya antara kita dan Allah? Itu artinya harus ada kerjasama antara kita dengan Allah, sehingga buah 3 jenis buah tadi itu bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita. Jadi buah, yang namanya buah itu keluar dari kehidupan kita, tapi harus ada benih di dalam kita sehingga kita bisa menghasilkan buah. Nah, benih itu tidak datang dari kita, tapi ini datang dari Tuhan. Ini yang namanya kerjasama antara kita dan Allah.
bukan hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Jadi Tuhan kasih benih, kita yang membuat benih itu bisa keluar melalui hidup kita. Bagaimana caranya? Yohanes 15 ayat yang keempat. Perhatikan apa kata Yohanes 15 ayat yang keempat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 1 bilang Bapa itu pokoknya, Yesus pengusahanya, kita ini rantingnya. Jadi kita ini ranting, Bapa itu pohonnya. Selama ranting itu menempel kepada pokoknya, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 4 ini firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Jadi Yohanes 15 ayat 4 ini menyatakan dengan jelas bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Nah, bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Ranting tetap melekat kepada pokok anggur ini. Waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu namanya kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka benih dari surga itu masuk dalam kita. Kehidupan dari Allah itu mengalir dalam hidup kita, sehingga buah-buah itu kita hasilkan. Kekayaan itu adalah buah dari kekuatan Allah yang mengalir lewat kita. Karena menurut Ulangan 8 ayat 18, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sekali lagi, apa yang bisa membuat kita kaya? Waktu Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekayaan yang kita hasilkan adalah hasil dari kekuatan Allah yang mengalir melalui hidup kita. Kemudian buah roh. Menurut Galatia 2 ayat 22 sampai 23, buah roh, 9 buah roh, 9 jenis buah roh. Nah, buah roh ini adalah kehidupan Allah. Kalau kekayaan adalah hasil dari kekuatan Allah yang bekerja dalam kita, maka 9 jenis buah roh ini adalah hasil dari kehidupan Allah. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan, bersekutu, berhubungan intim dengan Tuhan, maka akan transfer kehidupan Allah di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, sama seperti berkat nggak bisa kita usahakan sendiri. Alkitab bilang di kitab Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, lewat kekuatan Allah itu kita menghasilkan kekayaan. Sama dengan buah-buah roh. Buah roh itu nggak bisa kita hasilkan sendiri kalau tidak ada kehidupan Allah yang mengalir dalam hidup kita. Jadi buah roh itu hasil dari kehidupan Allah yang mengalir. Nah, bagaimana kehidupan Allah bisa ditransfer dalam kita? Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, Alkitab bilang. Kalau kita tetap seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang gak tahu rahasia untuk kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan adalah waktu kita banyak menyembah, banyak berhubungan intim dengan Tuhan. Maka akan ada kehidupan Allah, karakter Allah, sifat Allah itu ditransfer dalam hidup kita. Dan itu dengan sendirinya kalau ditransfer dalam hidup kita, maka itu dengan sendirinya akan keluar dari hidup kita. Namanya saja buah roh. Roh itu huruf besar. Buah roh.
Jadi buah dari Roh Kudus, bukan buah dari roh kecil, roh kita, tapi buah dari Roh Kudus. Nah, waktu kita bersekutu dengan Allah, benih Allah ditaruh pada kita. Artinya kita dibuahi. Benih Allah masuk dalam kita, sehingga itu akan keluar dengan sendiri. Gak bisa hasil usaha, hasil pekerjaan kita. Kalau orang gak pernah bersekutu dengan Tuhan, gak pernah tahu menyembah Tuhan, dia akan menghasilkan kehidupan yang baik tapi palsu. Apa namanya kehidupan yang baik tapi palsu? Hasil usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Sampai pada batas tertentu, dia akan berhenti. Dia bisa meledak. Dia akan kecewa di atas putus asa. Kenapa? Karena hasil usaha atau hasil pekerjaannya sendiri. Tapi kalau karena kehidupan Allah yang mengalir dalam dia, selama dia tetap melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kehidupan Allah itu gak akan pernah berhenti mengalir. Artinya buah roh itu gak akan berhenti mengalir. Kemudian yang ketiga, jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu hasil dari belas kasihan Allah dan kuasa Allah yang mengalir melalui hidup kita. Waktu kita punya belas kasihan Allah, maka kita akan punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menyingkapkannya, yang menarik dia. Alkitab berkata waktu kita meninggikan Yesus, maka dia akan menarik semua orang datang pada Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun bisa percaya, bisa bertobat, bisa terima Yesus kalau bukan hasil dari pekerjaan Roh Kudus, kalau bukan karena kuasa Allah itu. Kita gak bisa menghasilkan jiwa-jiwa untuk bertobat datang pada Tuhan, tapi lewat belas kasihan yang mengalir dalam kita, lewat kuasa Allah yang mengalir dalam kita, kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa melalui pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang berbuah, banyak duduk di kaki Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berhubungan intim dengan Tuhan, banyak menyembah Tuhan, maka kekuatan Allah untuk menghasilkan kekayaan itu mengalir dalam kita. Kemudian kehidupan Allah yang menghasilkan buah roh akan mengalir dalam kita. Kemudian yang ketiga, belas kasihan dan kuasa Allah yang membuat jiwa-jiwa bisa bertobat mengalir dalam kita. Hidup kita akan mengenapi firman Tuhan Kejadian 1 ayat 28.